Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan dengan materi tentang relasi dan fungsi. Nanti ada dua bagian ya. Yang pertama kita bahas tentang relasi dulu. Nanti ada 4 poin. Yang satu himpunan. Untuk mempelajari relasi kita harus tahu himpunan dulu toh. Himpunan itu apa? Terus penyajian himpunan itu nanti ada 3 cara yang kita bahas. Relasi nanti dikasih contohnya. Terus penyajian relasi nanti juga ada 3. Kalau himpunan di sini udah ada kumpulan dari beberapa objek yang dapat diidentifikasi dengan jelas. Nih. Pokoknya sesuatu yang dikumpulkan dengan suatu sifat-sifat tertentu yang orang itu bisa jelas tahu gitu. Ada beberapa pengertian yang harus diketahui dalam himpunan nih. Yang pertama, pengertian dari himpunan itu apa? Himpunan dari beberapa objek yang dapat diidentifikasi jelas. Himpunan adalah ini, salah ketik. Kumpulan dari beberapa objek yang dapat diidentifikasikan dengan jelas. Contoh, ini gimana? Nanti ada 3 cara penyajiannya tuh. Tapi kita bahas ini dulu. Misal kita mau mengelompokkan suatu nih, negara-negara yang ada di Asia Tenggara, kan jelas tuh semua orang juga tahu. Kalau misal mau mengelompokkan teman-teman saya yang suka dengan warna biru misal, juga bisa, tapi harus dijelaskan siapa aja itu gitu. Terus himpunan semesta adalah himpunan yang memuat seluruh anggota tertentu yang sedang dibicarakan dan dinotasikan dengan huruf S. Misal, bentar, serban. Nih kita buat himpunan semestanya dulu, S. Himpunan semestanya semua siswa SMP Eka Cipta Tasikmas. Nanti di dalam himpunan semesta ada beberapa himpunan lagi, subhimpunan. Nah, ini himpunan anak-anak kelas 7A misal, dan ini anak-anak kelas 7B, ini anak-anak kelas 78A, ini anak-anak kelas 8B, dan ini anak-anak 9A, ini anak-anak 9B. Anggotanya di dalam himpunan tuh pasti ada anggota tuh. Nah, di sini anak-anak 7A misal Sinta, Dewi, Randy gitu. Gitu. Oke, bisa dimengerti ya. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah. Saya hapus dulu. Ini gimana cara ngapusnya? Gimana cara ngapusnya? Oh, gitu. Terus ini kardinalitas. Kardinalitas itu apa?
adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya anggota himpunan dalam himpunan tertentu. Misal di suatu himpunan tuh anggotanya, misal himpunan A. Himpunan A itu didefinisikan, anggotanya itu angka 1, 2, 3, 4, dan 5 sama 7 lah. Berarti kardinalitas atau kita bisa notasikan NA nya jelek ya, jelek ah. Oh, di sini ada Erasel A. N A berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Contoh lagi, misal di sini yang agak putih kelihatan. Misal himpunan B, anggotanya itu Jepang, terus Korea Selatan, terus China. Berarti NB nya berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Banyaknya anggota yang ada di satu himpunan itu bisa disebut kardinalitas himpunan. Oke. Terus himpunan kosong. Himpunan kosong itu himpunan yang tidak memiliki anggota dan dinotasikan dengan ini. Highlight. Gini. Atau gini. Ini untuk simbol himpunan kosong tuh ini. Sini. Gini. Ada juga himpunan berhingga tuh. Himpunan berhingga itu himpunan yang anggotanya dapat dinyatakan dengan bilangan cacah. Misal seperti tadi, himpunan A itu terdiri dari Thailand, Jepang, Indonesia. Nah, ini kan kita bisa cari tahu tuh NA-nya berapa. Berapa? 3 ya. Ini disebut himpunan berhingga. Kalau ada juga himpunan tak hingga. Himpunan tak hingga itu yang gak memenuhi ini. Jadi jumlah banyaknya anggota himpunannya itu atau kardinalitas himpunan itu tidak bisa ditentukan dengan bilangan cacah. Misal bilang himpunan B adalah bilangan di antara 1 dan 2. Nah, semua bilangan di antara 1 dan 2 itu ada banyak. Yang pertama 1,00001. Ada juga 1,00002 dan seterusnya, tidak terhingga. Ada banyak sekali. Kita bisa menyebutkan satu-satu. Itu adalah contoh untuk himpunan tak
hingga. Sekarang untuk notasi. Ini yang perlu diketahui. Ini itu misal X anggota dari bilangan real. R itu bilangan real ya. Jelek banget. X anggota bilangan real atau X elemen dari real, bilangan real. Bilangan real itu kan banyak. Contoh 1, 2, 3 dan seterusnya lah. 0 itu. Terus kalau ini non elemen berarti tidak termasuk, misal X itu bukan anggota dari real itu. Kalau nanti ada pertanyaan bisa tanya di komentar atau di, saya buat itu kok, buat blog, nanti saya juga posting di situ. Nanti juga ada pertanyaannya. Kuis lah, nanti ada kuisnya. Lanjut. Nah, untuk penyajian himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama deskripsi, disajikan dengan kata-kata nih. Himpunan A nulisnya gini, himpunan A sama dengan kurung kurawal buka, terus sebutkan syarat atau sifat keanggotaannya. Kalau di sini disebutkan 5 abjad pertama. Jelas tuh kan 5 abjad pertama urutannya kan A, B, C, D. Berarti anggotanya A, B, C, D, dan E. Ini anggota yang dimaksud. Contoh lagi, himpunan B itu 10 bilangan asli pertama. 10 bilangan asli pertama berarti dimulai dengan 1, 2, 3, 4 sampai nanti 10. Jelas di sini anggotanya siapa aja, jelas. Itu bisa ditulis dengan deskripsi. Atau ada juga enumerasi, disajikan dengan menampilkan anggota-anggotanya seperti yang saya contohkan tadi. Misal K itu anggotanya siapa aja, Solo, Jogja, Semarang, Wonosobo. M itu anggotanya siapa aja, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi anggotanya ditulis semua di sini. Gitu ya. Terus yang notasi himpunan dinyatakan dengan menggunakan notasi pembuat himpunan. Nah, ini makanya tadi harus tahu ini tanda ini. Elemen A sama dengan kurung buka, yang kurung kurawal buka ya. X di mana? Nah, nanti di sini kondisinya ditulis. Contohnya A sama dengan X, di mana X anggota dari bilangan asli. N itu maksudnya bilangan asli ya, natural number. Kalau ini bahasanya dan, maksudnya dan gitu. X kurang dari atau sama dengan 10. Berarti anggotanya siapa aja? Jelas di situ ya. 1, bilangan 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Kalau yang B itu sama dengan X, di mana X itu bilangan asli dan X kurang dari atau sama dengan 5. Jadi anggotanya siapa aja? 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, sekarang relasi. Pengertian dari sebuah relasi itu adalah suatu hubungan. Jadi kalau ada dua himpunan tuh bisa kita hubungkan dengan sebuah relasi. Gitu. Nanti ada tiga cara untuk
menampilkan sebuah relasi ya, penyajian relasi. Yang pertama diagram panah, yang kedua pasangan berurut, yang ketiga diagram Kartesius. Lah, ini panahnya di mana? Di sini dilihatkan akar dari ya. Jadi satu akar dari satu gitu. Akar dari itu maksudnya relasinya itu akar dari. Misal 2 akar dari 4, 3 akar dari 9, 4 akar dari 16. 25 di sini nggak ada. Di sini kalau 5 berarti 5 akar dari 5, 25. Tapi kan di sini nggak sebutkan. Anggota dari A itu cuma 1, 2, 3, 4. Ini namanya domain ya, daerah asal. Dan ini yang B ini daerah hasil atau bisa disebut kodomain. Nah, kalau himpunan pasangan berurut, penghubung sama dengan tanda kurung ya. Misal domain atau daerah asalnya itu apa di sini? 2. Domain itu yang pertama nih. Terus pasangannya ditulis di yang kedua. Ini daerah kodomain. Oke, seperti ini ya. Berarti kalau misal ini nih ditulis dengan cara pasangan berurut jadinya gini. 1,1, terus 2,4, terus 3,9, terus 4,16, terus ditutup dengan kurung kurawal gitu. Yang ini tuh daerah domain dan ini adalah daerah kodomain. Atau rank. Dihapus dulu. Sekarang yang diagram Kartesius. Nah, yang di sini yang apa sih namanya? Di diagram Kartesius itu ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu daerah asal ya, domainnya. Nah, daerah hasilnya itu yang B. Ini yang di sumbu Y. Daerah asal atau daerah yang A ini, daerah asal, anggotanya itu ayam, singa, buaya, dan ular. Terus daerah hasilnya atau yang B, mamalia, reptil, dan unggas. Ayam berpasangan dengan unggas. Nih, ada tanda titik ini yang menghubungkan tuh. Terus singa berpasangan dengan mamalia. Terus buaya berpasangan dengan reptil. Ular berpasangan dengan reptil juga. Kalau kita buat di sini bisa buat garis nggak sih? Nggak bisa ya? Nggak bisa buat garis lagi. Ya udahlah. Misal ini daerah A. Anggotanya kita ambil dari contoh yang ini aja ya. Itu 1, 2, 3, 4. Di sini yang B. Daerah hasil toh atau rank. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini anggotanya siapa aja? 1, 4, 9, 16, 25.
Nah, 1 ini berpasangan dengan 1 juga. 2 berpasangan dengan 4. Titiknya di sini berarti pertemuannya ya. 3 berpasangan dengan 9. Di sinilah kira-kira itu. 4 berpasangan dengan 16. Gitu. 25 gak ada pasangannya. Itu. Nanti kalau bingung bisa tulis di komentar bingungnya tentang apa. Untuk melihat seberapa jelas dan tidaknya, nanti bisa dilihat di soalnya. Nanti ada soalnya saya kasih untuk latihan teman-teman semua. Nanti soalnya saya bagikan di link ya. Saya masukkan di blog saya. Oke, sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi berikutnya tentang relasi ya, fungsi.